Hai Sobat Susto Fisik. Selamat datang di video babak penyisian Fisik of Champion kelas 10-1. Di video kali ini, para Sobat Susto Fisik akan menyaksikan bagaimana sih perjuangan sobat dari kelas 10-1 agar bisa lolos ke babak semifinal. Oleh karena itu, Sobat Sejuta Fisik harus menonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Pada tantangan ini, sobat akan diberikan hasil pengukuran dari salah satu jenis alat ukur seperti neraca, jangka sorong, mikrometer sekrup, mistar, stopwatch, ohmmeter, voltmeter, atau ampermeter. Terdapat 6 hasil pengukuran dari alat ukur yang akan ditampilkan pada layar proyektor. Pada setiap alat ukur memiliki hasil pengukuran berbeda. Misi sobat adalah menentukan hasil pengukuran terbesar dan hasil pengukuran terkecil serta selisih antara hasil pengukuran keduanya pada alat ukur yang diberikan. Pada tantangan kali ini, kelas 10-1 mendapatkan alat ukur neraca 3 lengan. Tantangan ini dilakukan dengan durasi 15 menit hanya berbantu kertas dan pulpen. Kemudian masukkan jawaban ke Skoratif dengan mengisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan secara sempurna. Bagi 5 sobat tercepat yang menjawab dengan benar secara sempurna akan langsung lolos ke round semifinal. Selamat untuk sobat yang lolos di babak 1, yaitu Ilham, Randy, Zul, Emir, dan Raditya. Fase 1, Memorizing. Fase pertama merupakan fase mengingat. Di game arena, para sobat akan melihat alat-alat ukur. Amati dan pahami baik-baik informasinya. Terdapat 3 game room dengan alat ukur yang berbeda. Jika merasa sudah memahami informasi yang terdapat di game room, boleh langsung menuju ke fase berikutnya. Fase 2, Solving. Fase kedua ini merupakan fase menguji ingatan. Di Answer Arena, kalian akan menjawab soal-soal berdasarkan alat-alat ukur yang telah diingat dengan memasukkan jawaban ke Skoratif. Jika jawaban salah, boleh kembali ke game arena untuk melihat informasi di game room berikutnya, atau berpindah ke answer room lainnya untuk menjawab paket soal yang berbeda dari sebelumnya. Setiap game room hanya memberi satu kesempatan untuk menjawab, hanya perlu menyelesaikan satu paket soal dengan jawaban sempurna atau benar semua untuk langsung lolos ke round semifinal. Jika setelah 15 menit belum ada 7 sobat yang lolos, peringkat ditentukan berdasarkan total poin. Jika terdapat poin yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan waktu tercepat jawaban terakhir. Langkah pertama kita mulai laga dengan rumus dan keyakinan di dada. Tak sekadar langkah tapi makna di balik gaya. Fisika jadi medan untuk berkarya. Saat tegangan datang menyerang, kita hadapi tanpa ragu. Selamat untuk 7 sobat yang berhasil lolos di babak 2, yaitu Haura, Nuno, Revalona, Eka, Naswa, Paulina, dan Nuzela. Tenang aja nih, untuk para sobat yang belum beruntung lolos di babak kedua kali ini memiliki kesempatan untuk mengikuti tantangan deathmatch untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tereliminasi dari Fisik of Champion. Dalam tantangan ini terbagi menjadi 2 babak. 8-12 sobat akan tereliminasi. Pada tantangan ini, berbagai kemampuan para sobat akan diuji. Sobat akan diberikan pertanyaan tipe numerik, logik, memory, ataupun spatial.
Sobat yang sudah mengetahui jawabannya dapat merebut dengan menekan bel. Apabila jawaban benar, dapat langsung lolos ke round semifinal. Apabila menjawab salah, maka akan kehilangan kesempatan menjawab di satu pertanyaan berikutnya. Soal tidak dilempar ke sobat lain apabila ada sobat yang menjawab salah. Pada babak ini hanya ada satu sobat yang akan lolos ke round semifinal. Kemudian sobat yang tersisa akan masuk ke babak 2. Selamat untuk Sobat Kesha yang sudah lolos di babak ini. Sobat yang belum lolos pada babak sebelumnya masih memiliki kesempatan terakhir di Physics of Champion. Di babak ini, sobat akan diberikan clue terkait eksperimen yang harus diselesaikan selama 15 menit. Sobat yang bisa memecahkan eksperimen dapat menekan bel lalu menuju game clue untuk memvalidasi jawabannya. Satu sobat tercepat yang berhasil menjawab dengan benar akan lolos ke round semifinal. Sobat yang tersisa akan tereliminasi dari Physics of Champion Season 2. Energi sang juara, bergerak berpikir beraksi nyata, bukan sekadar pelajaran, tapi perjalanan menuju masa depan. Selamat untuk Fabian yang berhasil lolos paling terakhir di babak penyisian kali ini. Di babak semifinal ini, tantangan yang menanti semakin menguji batas kemampuan sobat semua. Kita langsung menuju ke Shuffle and Recall. Sobat sekalian, pada babak ini kita akan menguji dua hal yang krusial, yaitu kecepatan dan ketepatan daya ingat para sobat. Misi utama para sobat sangat jelas, mengingat dan mengurutkan waktu sebanyak mungkin, dengan total waktu yang disediakan adalah 10 menit. Tantangan ini terbagi menjadi dua fase. Kita mulai dengan fase pertama, Memorize. Setiap sobat kini telah menerima satu set kartu yang terdiri dari 20 kartu simbol bahaya dengan urutan yang diacak. Ingat, kuncinya adalah urutan. Tugas Anda di fase ini adalah menghafal susunan kartu tersebut sesuai urutan yang diberikan. Waktu yang Anda miliki untuk menghafal adalah 5 menit. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Persiapkan fokus sobat. Luncurkan mimpi ke langit tinggi, seluruh daya menari lagi. Gravitasi menahan langkahku, tapi jua takkan ragu. Kami adalah Physics of Champion, sambung teori dari keyakinan, gaya dan masa dalam persatuan, energi hidup dan imajinasi zaman, demi bicara peradaban baru dengan hukum alam jadi pertunjuk satu. Setiap atom menari bersatu dalam Physics of Champion. This is the physics. Setelah waktu menghafal selesai, kita akan bergerak ke fase kedua, yaitu Recall. Di fase ini, Anda hanya memiliki waktu 5 menit untuk memasukkan urutan kartu yang sudah Anda ingat ke dalam platform Scorative yang telah disiapkan. Bukan hanya mengingat, tapi juga mengurutkan dengan tepat. Kami adalah Physics of Champions. Kami adalah Physics of Champions. Kami adalah Physics of Champions. Kami adalah Physics of Champions.
Jika Anda berhasil menyelesaikan misi dengan urutan yang tepat dan jumlah yang sesuai kriteria juri, Anda akan lolos ke babak selanjutnya. Namun, sobat yang berada di posisi terbawah, yaitu sobat dengan kartu yang dihafal paling sedikit dan tepat, mohon maaf, akan tereliminasi pada tantangan yang sangat menguji daya ingat ini. Berarti karena babak pertama yang dieliminasinya yang paling rendah, jadi Pemenang dari babak ke-1 yaitu Randy, Revalona, Heka, Ilham, Nuzela, Nuno, Paulina, Fabian, Raditya, dan Aswa. Misi Anda kali ini adalah memilih medan perang. Sobat dapat memilih satu dari 4 tipe operasi angka penting, yaitu addition, subtraction, multiplication, atau division. Setiap tipe hanya dimainkan 3 sobat. Pemenang babak sebelumnya berhak memilih duluan. Pilihlah dengan bijak, karena sobat yang gagal di tipe tantangan ini akan tereliminasi. Setelah memilih tantangan, fokuslah nalar Anda. Anda harus memecahkan 3 soal dari angka penting dalam waktu 10 menit. Fokus berpacu tanpa henti, tanpa ragu. Kecepatan naik, tak menoleh. Momentum kuat, arah tak goyah. Luncurkan mimpi ke langit tinggi. Serupa gaya menari lagi. Gravitasi menahan langkahku, tapi juara takkan ragu. Untuk permainan, ini dia peraturannya. Yang pertama, tekan bel. Yang kedua, sebutkan jawaban Aki secara lisan lengkap dengan seluruh aturan angka penting yang Anda gunakan. Jika jawaban benar, soal itu milik Anda. Jika jawaban salah, soal tetap tersedia untuk direbut oleh sobat lain. Selamat, Ilham menjadi orang pertama yang berhasil memiliki 3 soal. Yang akan lolos ke final adalah sobat yang berhasil mengklaim 3 soal. Jika waktu habis, kita akan lihat jumlah jawaban benar terbanyak. Peringkat terbawah akan tereliminasi dari Physics of Champions Season 2. Satu orang punya kesempatan saja untuk menjawab. Saya akan sebutkan. Nanti kalian ya yang udah lolos ya. Oke, yang belum lolos kita akan ambil 1 buat masuk ke babak 3. Salah. Angka 3 kali dengan 2 kali. Salah. Dan berapa ini? Setidaknya udah mencoba deh. Terakhir. Sekarang tanggal berapa? 20. Oke, 20 dikali. Bulannya bulan apa? 20 kali 10 sama dengan. Yuk. Silakan. 1 angka penting dikali 1 angka penting sama dengan 1 angka penting. Selamat buat. Pemenang dari babak kedua yaitu Ilham, Zul, Zela, Emir, Heka, Naswa, Radit, dan Nuno. Di babak ini akan menguji kolaborasi dan strategi karena Anda akan bermain secara kelompok. Akan membentuk 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 sobat. Pertama, kita akan tentukan para pemimpin. Kapten tim pertama secara otomatis jatuh kepada sobat yang menjadi peringkat utama di tantangan sebelumnya. Untuk kapten tim kedua, akan melakukan pemilihan secara voting tertulis dengan 7 sobat yang belum terpilih. Ingat, sobat tidak boleh memilih diri sendiri ya. Sobat dengan voting terbanyak akan menjadi kapten tim terakhir.
Untuk aturannya, saatnya menyusun strategi. Kepada 6 sobat yang tersisa, silakan pilih kapten tim yang Anda yakini akan membawa Anda menuju final. Pertama, Zul. Kedua, Radit. Lalu Zul lagi. Lalu Emis. Dulu. Zul. Hasil dari voting, Zul terpilih menjadi kapten tim terakhir. Anggotanya lebih dari 3, berarti yang akan menentukan siapa yang menjadi anggotanya adalah kapten timnya ya. Silakan kalian boleh memilih sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Setelah mendapatkan soal, langsung didiskusikan bersama anggota kelompok. Jawaban akhir setiap misi harus dimasukkan ke dalam platform Scoreative. Pemenang dari babak ketiga yaitu tim 1, Ilham, Nuno, Radit, dan Emir. Iya, Jo.